في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan Ustaz, kaifa halukum Ustaz Ashabul Yamin? Sehat Ustaz? Masya Allah. Ahlan Ustaz Ade, Masya Allah, barakallah. Ahlan, bukhair, alhamdulillah. Gimana sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu nih. Wah, apalagi Ustaz Afisena. Ustaz Ade sehat ya? Ustaz Amin, Masya Allah. Ustaz, Kak Muslim dan sahabat Muslim mau lihat-lihat pesantren Al-Asr. Ahlan sama-sama. Ahlan Kak Muslim, tafadhal. Dengan senang hati Kak Muslim. Boleh keliling halan-halan sini Ustaz? Boleh. Masya Allah. Nanti antum bisa lihat kantor, asrama, kelas ya. Kemudian masjid, perkebunan dan lain sebagainya. Cakep, Masya Allah. Sahabat Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Muslim berada di Sekolah Sahabat Pesantren Al-Asr Bogor bersama asatidah yang ada di sini, Ustadz Ashabul Yamin, mudir kita, Ustadz Ade dan Ustadz Afisena. Bagaimana pesantren Al-Asr? Sudah tahu belum? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya, buat teman-teman dan juga ayah bunda, kita lihat, kita kunjungi pesantren Al-Asr yang berada di Bogor. Alamatnya, ini dia alamatnya. Cari sendiri ya. Ayo kita kunjungi. Boleh jalan-jalan, Sat? Boleh. Kamu sih nanti ditemani sama siapa nih, Sat? Kak Muslim nanti ditemani oleh Ustadz Afisena. Ustadz Afisena. Barakallahu fikum. Kita ikuti. شباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن والرجولات مدى الدهر همم والفتى الناجح من قال أنا الخطى تبدع والقول حكم والرضا يشرق والوجه. Belajar tauhid itu maka tujuan utama kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Agama Islam itu mengajarkan at-taharah, yaitu suci. Syarat sholat itu adalah bersuci, yaitu apa? Berhudu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan juga orang-orang yang bersuci. Ini lagi ngapain, Ustaz? Oke, ini Kak Muslim. Ini mereka lagi belajar nih. Lagi belajar di saung bersama Ustadz Hafiz Syarif. Masya Allah, kita lihat ya. Oh, Ya teman-teman, kita lihat. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustaz? Masya Allah. Bro, sehat bro? Lagi ngapain nih di sini? Woi, keren. Santri Al-Asr belajar di saung. Kenapa belajar di saung? Nyaman. Apa lagi? Adem. Apa lagi? Mantap, Bun. Coba ulangi. 1, 2, 3. Mantap, Bun. Barakallah. Jadi di sini belajar di saung juga ya? Iya, belajar di saung. Selain di dalam kelas, kita ada di saung, ada juga di dalam masjid. Tetap belajar semangat. Tetap belajar. Belajar dimanapun dan kapanpun. Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Kak Muslim, ini masjidnya nih. Masya Allah. Keren ya, Ustaz ya? Luar biasa. Ini buat apa aja di masjid kegiatannya nih? Oke, selain untuk
sholat 5 waktu, ada halaqah juga, ada muhadharah juga, dan juga biasa untuk kumpul pesantren di sini. Wih, keren, Masya Allah. Jadi halaqah Al-Quran nih? Iya, halaqah. Hafalan? Hafalan. Kamu sih boleh nanya nggak? Boleh, silahkan. Teman-teman, kita tanya yuk. Ya. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa nih, anak muda kumpul di masjid ya. Iya. Keren ya? Keren. Jangan di mall terus. Oke, kita tanya nih, Masya Allah. Ini kelas berapa nih, Ustaz? Ini kita campur, Heeh. ada kelas 9, ada kelas 8 juga, ada SMA-nya juga. Oke, kamu sih boleh tanya nggak? Boleh. Yang SMA ya, di mana? Boleh, ini. Oh, iya, SMA. Ini teman-teman, kita lihat nih, SMA. Masya Allah nih. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Kelas berapa nih? Wah, Masya Allah. Di sini yang hafalannya paling banyak siapa? Wah, ini Masya Allah. Teman-teman, Ustaz, kita lihat. Mantap sana. Wah, di mana? Sini. Oh, sana, boleh sana. Ya. Namanya siapa? Nama saya Ihza. Ihza. Kelas berapa Ihza? Kelas 11. Masya Allah. Ustaz, betul Ustaz? Ya. Boleh tanya Ustaz? Boleh, silakan. Ini teman kita nih, Ihza, kelas Kelas 11. Kamu hafalannya udah berapa juz? Alhamdulillah udah 21 juz. 21 juz. Luar biasa. Umur berapa? Ini 17 tahun. Kamu sudah berapa ya? 21 juz? Boleh nggak kamu Sim tanya? Coba pinjem. Ya, kamu Sim pengen kamu bacain surat Al-An'am. Awal-awal aja. Bisa? Nih kita dengerin teman-teman. Langsung dites. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alat dhulumati wan nura tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqas samawati wal arda والذي خلق السماوات والأرض والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallah. Cakep nih. Agak gemeter dikit wajar ya, ditembak langsung. Barakallah. Yuk kita lihat lagi. Masya Allah, mumtaz. Ahsanta. Wah, keren ya. Tadi Ya. Masya Allah 21 juz. Nggak kebayang tuh 17 tahun 21 juz. Saat ini targetnya berapa juz sih sebenarnya di Al-Azhar ini? Baik, untuk target untuk SMP 3 juz dan untuk SMA-nya 6 juz. 6 juz. Masya Iya. Allah, barakallah. Jadi kalau dari SMP ke SMA bisa 9 juz. Iya, bisa. Ya, Sebetulnya minimal. kita ada ekstrakurikuler khusus untuk tahfiz, Oh. Darul Hufaz. Insya Allah kita biasa setiap tahun ngadain. Dikembangkan. Iya, yang mau ingin hafiz Al-Quran, insya Allah Darul Hufaz itu cocok untuk ya. Masya Allah. Waktu belajarnya Sat? Untuk halakohnya 3 kali dalam Ya. sehari, yaitu badak subuh, badak asar, sama badal isya. Oh, pakai halako gitu ya? Ya. Pada subuh ngapain tuh? Badak subuh itu hafalan khusus. Oke. Nah, Pada asar? badal asar itu murojaah, hafalan yang Mengulang. baru. Ya, mengulang. Pada isya? Badal isya itu khusus untuk tahsin, hafalan baru besoknya. Luar biasa. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن والرجولات مدى الدهر. Teman-teman, penasaran kan dengan pesantren Al-Azhar? Kita bersama Kepala MA Al-Azhar, Ustadz Ade Sudarma, SPD. SPD, Sehat ya? alhamdulillah. Saat ini banyak teman-teman kita masih bertanya-tanya nih. Oke. Tadi kita sudah keliling-keliling, kita mau tanya Ya. tentang pendidikan SMP dan SMA di sini. Oke. Kalau SMP-nya namanya SMP atau MTS? SMP Islam Al-Azhar, Oh, SMP. Kalau tingkat SMA-nya? MA Madrasah Aliyah Al-Azhar. Masya Allah, Madrasah Aliyah ya? Iya. Oke, nih teman-teman, khususnya pemuda Iya. yang lagi mencari SMA. Kalau misalkan dari luar SMP umum, boleh nggak masuk ke sini? Untuk umum masuk ke MA sangat terbuka besar. Gitu. Bisa ya? Bisa. Ada tesnya nggak, Sat? Ada dong. Mau tahu nggak tesnya? Ini ada ustadznya langsung nih, iya, iya. kepalanya MA. Gimana, Sat? Apa aja sih, Sat, kalau masuk sini? Kalau tesnya sangat ringan dan mudah.
Singkat. Yang pertama, orang tuanya kita tes bacaan Qur'annya. Orang tuanya? Iya dong. Oh, bukan hanya santri? Bukan. Oke. Karena untuk melihat kualitas anak, orang tua pun harus mendukung. Oke. Iya. Apalagi saat? Yang kedua, anaknya pun harus dites bacaan Oke. Qur'annya. Cukup 2 itu saja. Bacaan Quran? Iya. Yang lainnya enggak? Enggak cukup. Ada wawancaranya? Mungkin sekitar kemarin dia sekolah di mana, Ah, sekedar itu gitu. saja. Tes yang Lingkungannya lain-lain, gini. tes umum apa? Enggak ada. Enggak ada, Sat? Enggak ada. Ya Allah, gampang banget ya. Oh iya. Deketan sini, Sat. Sesederhana itu. Iya dong. Tapi ada lagi yang kamu pengen tahu nih, Apa itu, Sat. Kak? Dan juga sahabat muslim. Iya, silahkan. Mengenai program MA-nya. Nah, Ini MA itu bahasa aliyah, berarti menginduknya kemana tuh, Sat? Kemenak, Hmm. Kementerian Agama. Programnya apa, Sat? Kita Madrasah Aliyah, pendidikan karakter nabawiyah. Itu ciri khasnya ya? Iya dong. Apa bedanya MA Al-Azhar dengan SMA yang lain, Sat? Oke. MA Al-Azhar adalah MA yang pendidikannya itu bagaimana dulu Nabi mendidik sahabatnya. Pertama itu kan. Naam. Yang kedua, kita membangun mentalitas kemandirian, skill yang kita bangun dengan proses yaitu tadi outing class. Kita mengajak anak-anak dari MA ini keluar untuk melihat perusahaan, pabrik, home industri semuanya. Ngapain, Sat, outing class? Kita mengenalkan mereka gimana kerja nyata. Oh, gitu. Membangun kemandiriannya. Hmm. Seperti itu, Kak. Jadi keluar itu Iya. bukan sekedar Oh, jalan-jalan. enggak. Ada studi banding ya? Iya dong. Oh, tujuannya apa tadi, Sat? Supaya mengambil pengalaman bagaimana kerja nyata di Kemandirian. kemandirian juga dapat. Masya Allah. Apalagi, Sat? Sosial, Hmm. komunikasi. Wah, gitu. Banyak. Ustadz, Ade. Iya. Ini ada permasalahan pemuda saat ini. Oke. Sekarang itu banyak pemuda yang kurang percaya diri. Oke. Kemudian hafalannya banyak nih, tapi tidak punya skill. Oke. Tidak punya kemampuan dan begitu keluar bingung mau Iya. kemana. Ada juga yang tidak percaya diri. Oke. Bagaimana Al-Hasan mewujudkan itu semua, Sat? Dengan seperti permasalahan itu, kita punya cara dengan kita memperbanyak ekskul. Oh, ekskul. Ada 11 ekskul yang kita miliki. 11? 11. Di Sebutkan. antaranya, Di Kak, antaranya. nah, perkebunan, peternakan, multimedia. Oh, tar dulu. Yang Ya, terakhir ya, ya, multimedia. Itu gimana, Sat? Diajarin apa? Secara teknisnya dengan komputer, visual, audio, media Oke. semuanya. Berkebun. Gimana, Sat? Mereka langsung kita terjunkan perkebunan, kita ada perkebunan di sana. Langsung terjun? Langsung cocok tanam. Masya Dan Allah. hasilnya langsung dikelola dengan ekskul yang lain, di antaranya Luar biasa. cooking class. Masya Allah. Cooking class? Iya, mengelola hasil kebun tadi. Oh, Seperti peternakan. Iya. Apa itu, Sat? Kita ada sapi, kambing seperti itu. Belajar ya? Belajar. Supaya setelah lulus dari SMA, Bisa mandiri, membangun usaha mandiri, dan berkarya. Dan berkarya. Sampai punya ilmu agama. Iya. Cakep. Terakhir, Ustadz Ade, Iya. pesan buat anak muda sekarang nih, milenial. Kalau kita kan kolonial. Silakan, Ustadz. Gimana pesannya buat pemuda masa kini? Ya, pemuda itu harus adaptif. Ya, selain dia menyiapkan ruhnya dengan agama, kena pondasi, dia juga harus menguasai skill. Kenapa? Dengan berkembangnya teknologi, kecanggihan yang direkayasa, maka ilmu agama sebagai pondasi, yang kedua skill, yang ketiga attitude, akhlak. Masya Dan Allah. karakter nabawi juga mendepankan akhlak. Cakep. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama, Kak Semoga Muslim. menjadi informasi dan inspirasi. Amin, insya Allah. Ustadz Ade. Sudah. Barakallahu fiik. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن Lagi nih Ustadz, tapi saya adem nih tempatnya. Oke, sekarang Kak Muslim kita ada di asrama. Asrama. Ya, asrama Masya ini Allah. ada 2 lantai, ada 4 kamar. 4 kamar, 2 lantai. Iya. Masya Allah. Berarti santri setelah sekolah belajar aktivitasnya di asrama. Iya, di asrama. Depannya lapangan lagi. Iya, benar. Assalamualaikum. Masya Allah. Ahlan, kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Gimana syabab? Sehat? Masya Allah. Boleh duduk, kamu duduk? Boleh. Alhamdulillah. Lagi ngapain nih teman-teman? Ngobrol. Lagi santai? Iya. Masya Allah. Kamu siapa namanya? Namanya Zafir Zafir. Dari mana? dari Tangerang. Luar biasa Zafir. Kelas berapa sekarang? Kelas 9. 9. Wih keren, Masya Allah. Ini siapa nih? Zafran Zafran. Kelas berapa? kelas 9 juga. Dari mana asalnya? di Depok. Depok. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Ustadz kita izin Ustadz ya. Mau ngobrol nih, tanya sama santri di pesantren Al-Azhar.
Zafir ya? Ya. Oke, kamu gimana Mak belajar di pesantren nih? Jauh dari orang tua, ayah bunda, keluarga. Gimana Zafir? Ya, alhamdulillah sih sini anak enak. Ya selain jauh dari orang tua, guru-gurunya juga menggantikan orang tua. Gitu. Iya. Kamu dekat sama guru-gurunya Ustadz ini? Ya insya Allah. Gimana Ustadznya di pesantren nih? Masya Allah baik banget. Ibnu Tani sih baik. Apanya yang baik tuh? Ya beliau sangat sabar menghadapi anak gitu pas lagi belajar, walaupun anak nggak semangat gitu. Oh, motivasi ya? Luar biasa, Masya Allah. Ini baru nih keren. Ini siapa tadi? Zafran. Zafran. Gimana di pesantren Zafran? Enak, beta, tempatnya adem. Enak tempatnya ya? Enak. Apa yang paling berkesan buat kamu di pesantren ini? Ya tempatnya enak, pemandangannya bagus, ya, teman-temannya seru. Serunya apa tuh? Main bola terus? Ya olahraga. Olahraganya. Semuanya. Kebersamaan. Luar biasa. Tuh, santri pesantren Al-Asr. Masya Allah. Cakep. Wah, cakep. Teman-teman, di pesantren yang sejuk ini, Al-Asr, Masya Allah, asramanya luar biasa. Di lantai 2 ini, kita bisa melihat pemandangan alam yang sangat sejuk dan menenangkan jiwa. Ada pegunungan, pepohonan. Kalau kita lagi lelah, kita capek, berdiri di depan teras asrama. Insya Allah, membangkitkan kembali semangat belajar kita. Tetap semangat di Al-Asr Boarding School. Sahabat Muslim dan ayah bunda, sekarang Kak Muslim lagi di saung penuh dengan makanan dan minuman. Lagi kolu. Kopi dulu. Cakep. Mangga Kak Muslim dicobain. Ya salam. Bismillah. Masya Allah. Ajib, ajib. Mantap, mantap. Luar biasa nih teman-teman. Ini juga ada apa ini? Air khusus. Ini namanya apa, Ustaz? Ini Moya Al-Asri. Moya Al-Asri. Buatan Al-Asr. pesantren Al-Asr. Cakep. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Ustaz, kita mau tanya Ustaz Aswal Burhamin dan Ustaz Muslihin sebagai pimpinan pesantren di Al-Asr ini, bagaimana pesantren Al-Asr tujuannya? Apa sih pesantren Al-Asr itu, Ustaz Ashabul Yamin? Pesantren Al-Asr, pesantren karakter Nabawiyah. Ya, pesantren kita mencetak generasi yang soleh, berilmu dan mandiri Kak Muslim. Cakep. Tadi pesantren soleh, berilmu, dan mandiri. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih, soleh itu apa sih? Kita udah pasti soleh ya, nih mencetak anak soleh. Tapi maksudnya apa nih dari soleh ini? Ya, soleh ini artinya mengamalkan ilmu syar'i yang telah mereka pelajari, ya, bukan hanya sebagai wawasan, tapi amalan. Gitu. Kemudian berakhlakul karimah dan meneladani salaful ummah di dalam ibadah sesuai sunnah. Masya Allah, jadi mencetak anak-anak yang soleh ya. Betul, Kang. Tentunya mendoakan kedua orang tuanya ya. Pasti. Jangan lupa. Kemudian berilmu tadi saat. Iya, berilmu itu artinya menguasai bidang ilmu, ya. Yang di sini diperdalam adalah ilmu syar'i tentunya, dan ilmu yang lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang pertama ilmu syar'i ya. Betul. Tauhid. Dan mandiri tadi kamu lihat anak-anaknya kayaknya mandiri ya. Nggak ada yang cengeng ya Ustaz ya. Masya Allah. Gimana tuh Ustaz mandiri maksudnya Ustaz? Iya, jadi dengan kemandirian akan ada mereka memiliki dedikasi yang tinggi dalam sikap dan muamalah mereka, ya, memiliki jiwa wirausaha dan insya Allah penuh dengan amanah. Ya salam, Masya Allah. Ini juga Ustaz Muslim nih, Masya Allah. Kiai kita nih, Gurunda. Masya Allah. Ini dibangun sejak kapan ini pesantren Al-Asr? Untuk pembangunannya ini dimulai tahun 2016, tapi menerima santri, belum mau masak santri 2017. 2017, ya. Masya Allah. Oke, Ustaz, tadi kamu sih muter-muter nih. Ada ke kelas, asrama, kemudian juga ke masjid. Itu rata-rata 2 lantai ya? Enggak, kenapa nggak ditinggiin Ustaz? 3, 4 gitu kan? Dan agak jauh nih, cukup luas ini. Berapa luasnya Ustaz? Luasnya hampir 2 hektar, Pak. Subhanallah. 2 hektar. Oke, untuk bangunan sendiri kenapa hanya 2 lantai, Ustaz? Enggak tinggi? Oh, itu memang kita sengaja bahwa bangunan-bangunan di kita ini tidak bertumpuk ke atas ya. Oh gitu, Masya Allah. Supaya kesannya banyak ruang, biar santri leluasa untuk bergerak, bermain, dan juga kesannya kayak di rumah sendiri gitu. Jadi ada taman-tamannya gitu kan. Tidak seperti di penjara. Di penjara? Ya. Biasanya begitu, Ustaz. Kalau santri mau masuk ini, aduh nanti saya di penjara, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tuh begini gitu. Nggak begitu, Ustaz ya? Enggak, kalau di sini. Gimana, Ustaz? Di sini banyak
aktivitas, banyak ruang gerak. Kemudian tidak semua santri banyak dilarang. Hampir boleh, tapi dengan syarat. Ya tentu Bersyarat. Bersyarat gitu. Iya. Dan juga banyak kegiatan ya. Banyak kegiatannya. Tadi kamu sebut ada berkebun, Betul. gabung, ada beternak, Masya Betul. Allah. Itu difasilitasi oleh yayasan dan pesantren ini ya? Iya, Masya yayasan. Allah, cakep banget ini. Lingkungannya sendiri gimana, Sat? Dengan masyarakat sekitar atau kok kayaknya nggak ada pagar ya, Sat? Gimana, Sat? Nah, itu dia ada maksudnya, Kak. Jadi gitu, kita Masya Allah. tidak ada benteng dengan masyarakat itu biar terkesan nyatu. Dan ini memberikan kesan kepada para masyarakat bahwa kalau pondok kita itu tidak eksklusif. Kita membuka diri, bahkan karyawan-karyawan di sini sebagian besarnya adalah orang sini, warga sini. Asli. Bahkan Pak RT-nya kita libatkan. Kemudian untuk ke desa, pemerintahan desa, alhamdulillah kita punya hubungan baik. Kita juga sudah punya izin operasional dari Kemenag, kemudian surat domisili dari desa dan lain-lain. Itu sudah kita jalin dengan baik, alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Kelebihannya apa, Ustadz Ashabul Yamin ini dibanding pesantren lain Al-Asr ini? Ya, di antara kelebihan di pesantren Al-Asr ya, yang pertama kita menerapkan kurikulum karakter nabawiyah ya. Kemudian yang kedua, pesantren Al-Asr sebagai rumah kedua bagi para santri. Rumah kedua maksudnya gimana, Sat? Maksudnya adalah kalau di rumah pertama, di rumahnya itu tidak banyak aturan, sama di sini juga tidak banyak aturan. Tapi hal-hal yang perlu disosialisasikan itu kita cukup disampaikan dan juga dibudayakan, bukan berbentuk aturan, tapi bentuknya adalah pembudayaan adab-adab harian santri. Pembiasaan. Iya. Pembiasaan. Oke, itu yang kedua, Sat, sebagai rumah kedua. Apalagi, Sat, kelebihannya, Sat? Kemudian pola pengasuhan kita berbasis fitrah ya. Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu kita mendorong para santri untuk mengetahui potensi dirinya. Nah, sehingga mereka akan mengetahui bakat masing-masing yang perlu diasah ya, diperkuat. Apalagi anak muda sekarang ya. Iya, betul. Dan yang terakhir, tapi bukan terakhir sebenarnya, banyak lebih. Oh gitu ya, siap. Yang kelima yaitu kita menumbuhkan kesadaran dalam hal belajar, kemudian dalam beribadah dan beramal. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman. Kalau mau main ke sini, kunjungi deh. Insya Allah terbuka, Sat ya? Terbuka, Kak Muslim. Kapan saja. Dan dari mana saja boleh, Sat ya? Boleh, Kak Muslim. Ada ketuk pintu nggak, Sat? Nggak ada gerbangnya, terbuka terus. Tapi keamanan ada, Sat ya? Ada. Pak RT keamanannya. Masya Allah. Baik, terakhir teman-teman, kita dengar pesan dari Ustadz kita, Ustadz Ashabul Yamin dan Ustadz Muslihin terkait dengan ayah bunda dan juga para calon santri yang mau ke sini. Dari Ustadz Muslihin dulu, Ustadz. Buat ayah bunda, Ustadz. Silakan, Ustadz. Barangkali ini ayah bunda ada pesan dari seorang bapak. Silakan, Ustadz. Baik, ayah bunda dimanapun berada di seluruh Nusantara, bahwa kita punya kewajiban untuk mendidik anak, dan terlebih dalam proses pendidikan itu anak harus mendapatkan lingkungan yang soleh, bi'ah solehah, karena pergaulan sangat mempengaruhi terhadap kesuksesan pendidikan anak kita. Boleh jadi anak kita tidak sukses karena terpengaruh oleh lingkungannya. Maka untuk mencari ilmu dan mendapatkan bi'ah solehah, kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Itu pilihan yang tepat dan sebagai orang tua yang bijak, insya Allah. Masya Allah, cakep. Apalagi lingkungan sekarang, ngeri ya, luar biasa. Dan buat adik-adik sahabat muslim, ini ada pesan dari mudir kita Al-Asr, yaitu Ustadz Ashabul Yamin. Silakan, Ustadz, buat sahabat muslim, adik-adik. Baik, kepada adik-adik yang ada di dimanapun berada, gitu ya. Jadi perlu dipahami, di pesantren itu bukan penjara. Di pesantren itu kamu bukan dibuang ya, tapi di pesantren itu adalah harapan orang tua agar kamu bisa mendapat ilmu ya, pengetahuan tentang agama yang dengannya insya Allah jalan menuju surga, Kak. Amin. Jadi anak soleh ya? Iya. Masya Allah. Insya Baik. Allah. Mudah-mudahan terwujud cita-cita kita bersama, Ustaz. Terima Amin, kasih Ustadz Muslihin dan Ustadz Sama-sama. Yamin atas kolunya. Masya Allah. Kopi dulu. Oh, Moyang asli. Coba dulu ya. Cobain, Bismillah. Sahabat, sekarang bersama Kak Muslim, salah satu santri pesantren Al-Asr.
Kita tanya dulu namanya dan kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Alfat Rohalis. Ana kelas 12, Kak. 12, berarti SMA kelas 3 ya? Ya, Alfat sudah berapa lama belajar di sini, Al-Azhar? Alhamdulillah ana di sini dari kelas 7 SMP. Jadi totalnya ana di sini ada 6 tahun. Masya Allah 6 tahun. Iya. Wah, luar biasa nih. Oke, teman-teman kita pengen tahu nih, Alfat, menurut kamu pesantren Al-Azhar itu gimana, Alfat? Pesantren Al-Azhar itu menurut ana itu unik gitu. Apanya unik? Ya dari dari pembelajarannya semuanya gitu. Dan juga di sini juga kan ana itu seneng banget tuh di sini tuh karena lebih ke bakatnya santri masing-masing. Bakat dan minatnya. Iya, jadi semua santri kan beda-beda di sini. Jadi ustadz-ustadznya juga selalu motivasi ke santrinya. Jadi kita tuh di sini tuh kayak keluarga. Keluarga kita tuh di sini tuh. Jadi, dekat dengan ustadz. Oh, deket banget. Walaupun jauh dari ayah dan bunda. Iya. Jadi ustadz-ustadz di sini tuh kayak sebagai perganti orang tua. Kamu nggak sedih jauh dari orang tua? Alhamdulillah sih, udah terbiasa, Kak. Masya Allah, ajib ya. Iya, alhamdulillah. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya selain belajar gimana? Banyak Kak? Ada, jadi di sini tuh kayak ada eskul, ada, terus juga ada organisasi. Gitu. Belajar juga ya? Belajar juga. Luar biasa ini. Alfat kelas 12, Iya. udah 6 tahun di sini. Iya. Satu Alfat, kamu saya mau tanya nih, yang nggak enaknya apa di pesantren selama 6 tahun ini? Ini kadang-kadang pada bertanya-tanya, tapi kita tanya khusus Alfat nih, apa yang nggak enaknya di pesantren selama 6 tahun di sini? Menurut Ana itu selama 6 tahun di sini tuh, yang menurut Ana nggak suka itu ya di sini terkadang tuh mati lampu. Mati lampu? Iya. Listriknya mati? Iya. Wah. Kadang-kadang ya? Kadang-kadang sih. Emang kenapa? Tapi kalau sekalinya mati lampu tuh ya ngeri aja gitu, Kak. Oh, ngeri kenapa tuh? Ya takutnya. Gelap. Ya gelap, ini kan kampung juga, Kak. Oh iya bener ya, suasana kampung. Iya. Udah gitu belajar sulit ya? Belajar sulit. Tapi kadang-kadang ya? Iya, kadang-kadang sih alhamdulillah. Bisa sabar ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik teman-teman, ini dia Alfat kelas 12 pesantren Al-Azhar. 6 tahun coba anak muda mondok. Nah, oleh karena itu jangan takut untuk mondok. Betul Alfat? Siap, jangan takut. Cakep. Barakallahu fikum. Sahabat Muslim, di Al-Azhar ini ada lapangan olahraganya. Kita tanya sama Ustadz Apisena. Ustadz, di Al-Azhar ini olahraganya apa aja sih, Ustadz? Wah, di sini banyak sih. Ada volley, ada futsal juga, ada basket, ada fitness, sama pingpong di sini. Wih, luar biasa. Jadi banyak pilihan ya? Iya, banyak pilihan. Dan olahraga itu ada waktunya nggak, Ustadz? Waktunya hanya sore. Sore hari ya? Kita Masya kasih Allah. sore hari karena waktu luangnya di sore hari saja. Jadi santri tidak hanya belajar tapi juga olahraga. Iya, benar. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dan lebih baik. Betul saja? Ya, benar. Olahraga. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Apisena. Kita sudah halan-halan keliling Al-Azhar, luar biasa nih bersama Ustadz Apisena. Ustadz, pesan nih buat adik-adik, silakan dari Ustadz Apisena. Monggo Ustadz. Untuk adik-adik yang ingin masuk ke pesantren yang asri, yang enak, nyaman, bisa bergabung di Pondok Al-Azhar di Cidokom, Bogor, Jawa Barat. Oke teman-teman, yuk kita jalan ke sana Ustadz. Ya Insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Anda mau pamit Ustadz. Tadi sudah jalan-jalan bersama Ustadz Apisena. Terima kasih Ustadz. Sudah. Jazakallah khair Kak Muslim. Siap, Masya Allah. Jangan kapok untuk berkunjung ke Al-Azhar. Siap. Kita senang sekali dikunjungi antum. Masya Allah. Terima kasih juga Apisena ya. Nah teman-teman, demikian kunjungan sekolah sahabat kita di pesantren Al-Azhar di daerah Cidokom, Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Insya Allah kita akan keliling di pesantren atau sekolah sahabat lainnya di seluruh Nusantara. Demikian kunjungan sekolah sahabat bersama Kak Muslim dan tim Cintaku TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.